مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Rasulullah, Al-Quran itu bukan sebatas bahan bacaan, melainkan menjadi konsep dan petunjuk hidup. Rasulullah sangat merindukan Al-Quran. Saking merindukan dan bahagianya ketika Al-Quran itu diturunkan, maka Rasulullah sebisa mungkin, secepat mungkin bisa mengejar bacaan Jibril. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau tergesa-gesa menggerakkan lisanmu karena ingin menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu. Rasulullah dan Al-Quran bagaikan mentari dan bumi, bagaikan rembulan dan malam, menjadi penerang dan penyejuk jalan hidup Rasulullah. Rasulullah begitu bahagia ketika Al-Quran diturunkan, karena Al-Quran itu bagi Rasulullah adalah kebahagiaan. Karena suatu ketika, pernah dalam beberapa waktu Allah tidak menurunkan wahyunya kepada Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan gelisah, sedih, khawatir, sehingga Allah menurunkan Quran surah Ad-Duha yang salah satu isinya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sungguhnya kami tidak meninggal kamu dan tidak benci kepadamu. Rasulullah menjadikan Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan, melainkan menjadi implementasi dan penerapan hidup. Karena suatu ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Ibunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena memang jika manusia itu bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlaknya, atau menjadikan Al-Quran itu menjadi salah satu atau satu-satunya menjadi konsep dan pedoman hidup, maka manusia itu akan selamat dan menjadilah dia manusia yang sejati. Karena memang Al-Quran itu berat, mulia, sehingga ketika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, gunung itu akan meledak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'ah." Sungguhnya atau sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada jabal, kepada gunung, maka akan meledak gunung itu karena takutnya kepada Allah. Namun Al-Quran tidak diturunkan kepada gunung, tapi Al-Quran diturunkan kepada manusia. Ketika manusia itu bisa menerimanya dan takut kepada Allah, maka manusia itu tidak meledak. Karena memang unsur antara manusia dan gunung beda. Kalau manusia bisa memegang dan menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak dan pedoman hidup, manusia itu bukan meledak, melainkan menjadi ledakan sejarah, membuat ledakan sejarah. Maka beginilah Al-Quran beginilah Rasulullah memandang Al-Quran. Al-Quran itu harusnya kita naik level, bukan hanya sebatas membacanya, naik menjadi tingkat menghafalnya. Bukan hanya sebatas menghafal, naik tingkat memahami. Tapi puncaknya itu adalah kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan akhlak kita sehari-hari. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.